Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Rizka Pangesti, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 5U dengan NIM 20010250080. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Zulherman MPD. Di sini saya akan mempresentasikan dari judul yang telah saya buat, yaitu Elementary School Education Transformation in the Digital Field in the Era of the COVID-19 Pandemic, atau transformasi pendidikan sekolah dasar dalam bidang digital di era pandemi COVID-19. Mulai dari bab 1, yaitu tentang latar belakang. Karena teknologi di dunia pada saat ini telah berkembang pesat, ada dicetuskannya era industri 4.0 yang akan beralih ke 5.0 atau 5.0 merupakan bukti perkembangan yang sangat baik pada zaman sekarang. Pendidikan itu sendiri diartikan sebagai fondasi awal bangunnya sebuah peradaban manusia dalam melahirkan karakter manusia yang beradab dalam memberantas kebodohan. Nah, karena kualitas pendidikan ini mempengaruhi generasi yang akan lahir dari segi interaksi sosial, kultur, ekonomi, dan juga politik, banyak perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan dari banyak hal yang jarak temponya sangat sebentar atau out of date, banyak juga yang terjadi secara tak terduga. Dalam hubungan antara pendidikan dan era digital pada saat ini, dapat dilihat secara signifikan banyak perubahan-perubahan yang terjadi ketika melakukan pembelajaran tersebut. Salah satunya yaitu dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Terjadinya pandemi COVID-19 ini di Indonesia juga harus mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan dengan meliburkan siswa, guru, mahasiswa, dosen supaya bekerja dan belajar dari rumah agar proses belajar mengajar tetap berjalan seperti seharusnya. Nah, hal ini juga mempengaruhi dalam dunia pendidikan. Perlakuan social distancing, banyak yang penutupan sementara pada ruang publik, salah satunya adalah sekolah. Pada saat pandemi COVID-19 sendiri berpengaruh langsung kepada sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri, di mana banyak ketidaksiapan oleh tenaga pendidik dalam adanya hal ini. Karena pemberlakuan kebijakan pemerintah pada saat adanya COVID-19 ini, diberlakukannya distance learning membuat guru yang awalnya mungkin belum menguasai teknologi sepenuhnya, jadi diharuskan untuk menguasai teknologi itu. Kesulitan guru-guru juga sangat banyak ya, mulai dari yang awalnya gagap teknologi sehingga harus menggunakan Zoom meeting, kemudian media-media pembelajaran yang digunakan seperti PowerPoint, terus Quizzes, Google Classroom, bahkan tidak jarang yang hanya menggunakan WhatsApp saja seperti itu. Nah, hal ini yang membuat kita sebagai guru atau tenaga pendidik ini mau tidak mau harus menggunakan teknologi sebagai bahan ajar agar pembelajaran akan tetap berjalan seperti semestinya. Nah, penerimaan perubahan ini itu juga demi keberlangsungan pembelajaran supaya tetap berjalan seperti semestinya. Mulai dari banyak ya aplikasi-aplikasi yang mulai berkembang seperti Kahoot, Zenius, Kelasku, dan lain-lainnya, yang juga dapat dipergunakan oleh guru sebagai media belajar agar peserta didik tidak bosan ketika melakukan pembelajaran secara daring. Ketika pandemi COVID-19 ini berlangsung, banyak sekali teknologi yang berinovasi dan terus beradaptasi dengan berlangsungnya proses pembelajaran itu sendiri. Misalnya kayak Zoom yang awalnya hanya digunakan untuk meeting online, kemudian digunakan juga sebagai media pembelajaran untuk tatap muka secara daring melalui itu. Nah, sebagai garis terdepan pendidikan,
Tugas guru itu selain mengajar, tapi juga mendidik, memberikan bimbingan dan konseling, pelatihan, penilaian, serta evaluasi untuk memberikan para siswa dukungan ideologis dan psikologisnya mereka. Proses pembelajaran ini dilakukan oleh guru dan siswa biasanya di sekolah atau berinteraksi langsung tanpa media apapun gitu. Tetapi karena adanya pandemi ini, beberapa bulan terakhir pekerjaan guru telah berubah, yaitu selama proses pembelajaran karena adanya pandemi. Nah, banyaknya perubahan yang harus dilakukan dalam kondisi ini itu mengharuskan untuk menggunakan teknologi dari segi tenaga pendidik. Tidak jarang banyak yang tidak paham mengenai penggunaan barang elektronik maupun aplikasinya itu sendiri. Sedangkan pembelajaran itu harus tetap berjalan meskipun dilakukan secara online, dan tenaga pendidik mau tidak mau harus belajar mengenai penggunaan pembelajaran secara daring ini. Kemudian sebagai tenaga pendidik, guru harus lebih bisa eksploratif terhadap perkembangan zaman, yang dimana dengan memahami cara penggunaan Google Meeting, Zoom, dan lainnya itu dapat membantu dalam merevolusi cara belajar siswa. Adapun fokus dan subfokus dari latar belakang terjadinya permasalahan di atas, maka fokus dari pembahasan ini adalah mengenai transformasi pendidikan di sekolah dasar dalam bidang digital di era pandemi COVID-19 ini, serta subfokus penelitian ini mengenai aplikasi ruang belajar yang digunakan oleh pendidik, peserta didik, serta masyarakat selama melakukan pembelajaran jarak jauh atau distance learning berlangsung. Kemudian ada pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimanakah kebijakan yang dilakukan dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar selama terjadinya pandemi COVID-19? Kedua, apakah yang menjadi kesulitan guru dalam melakukan pembelajaran selama adanya virus COVID-19 di rumah? Kemudian yang ketiga, apakah aplikasi ruang belajar yang dibuat oleh Kemendikbud berpengaruh dalam proses pembelajaran selama distance learning itu berlangsung? Kemudian, tujuan dari penelitian ini untuk melihat perkembangan teknologi dan pemanfaatan aplikasi ruang belajar yang nantinya akan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan dengan adanya transformasi dari bidang digital dalam membantu proses tujuan pembelajaran yang masuk dalam ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik di sekolah dasar baik untuk pendidik maupun peserta didik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui perkembangan guru maupun siswa dalam bidang teknologi pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Yang kedua, memberikan masukan kepada sekolah, khususnya kepala sekolah, untuk meminta guru-guru tetap kreatif dan inovatif agar tidak tertinggal dalam bidang teknologi. Sehingga ketika ada hal-hal yang mengharuskan adanya penggunaan teknologi, guru tidak lagi kesulitan dalam hal tersebut. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam aplikasi ruang belajar yang dibuat oleh Kemendikbud dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu kajian teori, di mana ada deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Di banyaknya penutupan sementara pada ruang publik, salah satunya adalah sekolah pada saat terjadinya pandemi COVID-19 ini, berpengaruh langsung kepada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak sekali perubahan yang terjadi yang mengharuskan guru maupun peserta didik lebih banyak menggunakan teknologi dan juga media yang beragam sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 mengenai tentang penggunaan tempat belajar. Nah, sektor swasta juga menyediakan bimbingan belajar online seperti Ruang Guru, Zenius, Kelasku, Kahoot, dan lain-lain, yang dapat digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran oleh guru.
Nah, banyaknya aplikasi-aplikasi pembelajaran jarak jauh atau distance learning diantaranya Zoom Meeting, Google Classroom, YouTube, Kahoot, dan lainnya. Bahkan ada aplikasi yang dibuat Kemendikbud, yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar ini dapat diakses melalui internet dan juga bisa dapat mendownload dengan mendaftarkan akun Google pribadi yang bisa diakses oleh umum, siswa, dan juga guru. Nah, pada aplikasi Rumah Belajar ini terdapat berbagai macam tingkat pendidikan, dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan terdapat juga paket A, paket B, paket C, dan juga untuk SLB. Selain itu, dalam aplikasi Rumah Belajar atau ARB ini terdapat fasilitas atau fitur utama di dalamnya, yaitu ada kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal. Nah, untuk kelas digital itu sendiri merupakan proses pembelajaran tanpa tatap muka oleh guru. Kemudian, untuk sumber belajar sendiri itu merupakan fitur yang menyajikan materi pembelajaran bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian ada materi ajar. Nah, materi ajar ini sudah disajikan secara struktur dengan tampilan yang menarik, baik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan juga permainan. Dari penelitian yang sebelumnya, yaitu menggunakan SPLDF dengan menggunakan aplikasi Rumah Belajar ini terhadap siswa, terutama siswa menengah pertama, yaitu pembelajarannya lebih menarik karena Rumah Belajar Kemendikbud itu menyajikan materi-materi pembelajaran yang berbasis teknologi serta membuat siswa tertarik dan juga bermanfaat dalam pembelajarannya, seperti itu. Rumah Belajar ini juga sangat konsisten untuk digunakan pelajar, baik itu SD, SMP, SMA, karena Rumah Belajar ini berbasis online dan dapat dikerjakan di rumah. Selain itu, aplikasi ini juga gratis dan tidak ada iklan. Selain itu, terdapat juga kelebihan dan kekurangan dari adanya e-learning ini selama di masa pandemi, yaitu manfaat dari penggunaan e-learning ini yaitu waktu dan tempat yang fleksibel, waktu belajar yang ditentukan oleh diri sendiri, kemudian apabila tidak dapat memahami bisa diulang kembali, terus menghemat biaya perjalanan, administrasi, dan juga lainnya. Kemudian masih bisa memahami modul belajar jika tidak paham, masih bisa memahami modul belajar tersebut, bisa mengulang kembali hingga paham. Yang kelima, proses administrasi ini dilakukan secara otomatis. Selain kelebihan-kelebihan yang telah saya sebutkan, terdapat juga kekurangan dari adanya e-learning ini, yaitu kurangnya interaksi antar peserta didik dan guru, terlalu mengabaikan aspek akademik dan sosial, proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan dibanding pendidikan gitu. Berubahnya peran guru dari teknik konvensional menjadi ICT, kemudian kurang termotivasinya siswa. Kemudian ada belum semua daerah ini memiliki koneksi internet yang baik atau belum merata, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, banyaknya tenaga pendidik yang kurang memahami teknologi. Nah, adapun kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan adalah kemajuan teknologi itu mengharuskan sumber daya manusia siap dalam hal apapun dan tidak menutup diri atau mau belajar serta berproses dalam penggunaan teknologi itu sendiri, karena adanya perubahan yang terus-menerus akan berkembang secara signifikan. Kemudian penggunaan teknologi pun harus dilakukan secara bijak oleh penggunanya, kayak anak-anak sekolah harus dipantau seperti itu, apalagi siswa-siswa sekolah dasar. Kemudian peran pendidik juga tidak boleh menjadi peran pelatih gitu. Seharusnya pendidikan tetap berjalan seperti semestinya gitu. Kemudian agar penerus bangsa mampu dapat mengembangkan kualitas dirinya dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas nantinya.
Nah, aplikasi rumah belajar ini merupakan bukti dari adanya kemajuan teknologi yang terdapat di Indonesia. Maka kita harus menggunakannya semaksimal mungkin. Aplikasi ini juga gratis yang memudahkan semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah. Saya juga mengharapkan aplikasi ini dapat digunakan secara maksimal oleh guru, peserta didik, masyarakat dalam menimba ilmu, serta menyarankan untuk lebih banyak peneliti lainnya dalam melakukan uji coba pada sampel dengan lebih banyak. Ya, kemudian pada bab 3 metodologi penelitian, yaitu ada alur. Alur penelitian ini dilakukan sejak 11 Oktober 2022, di mana penelitian ini dimulai melalui dengan riset dengan judul terkait, yaitu Elementary School Education Transformation in the Digital Field in the Era of the COVID-19 Pandemic. Penelitian ini dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan riset melalui berbagai macam tulisan dari karya ilmiah, baik buku, jurnal, juga artikel, dan berhasil diselesaikan pada tanggal 24 Januari 2023. Tempat dan waktu penelitian sendiri saya lakukan di mana saja, baik di rumah maupun coffee shop, dengan maksud agar mendapatkan inspirasi serta tidak jenuh dalam penyusunan artikel ini. Nah, waktu untuk penelitian ini dimulai dari tanggal 11 Oktober 2022 hingga 24 Januari 2023, atau memakan waktu sekitar 2 bulan 13 hari. Karena banyaknya sekali permasalahan yang muncul, salah satunya kurang pahamnya baik siswa maupun guru dalam penggunaan teknologi ini, sehingga terjadi banyak sekali kesulitan yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini untuk melihat sejauh mana proses perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan itu sendiri, dan sejauh apa yang telah terjadi selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Metode penelitian yang saya lakukan adalah dengan metode kualitatif deskriptif. Saya sendiri sebagai peneliti bertugas sebagai instrumen kunci pemegang peranan penting dalam penelitian yang mengambil sumber data secara sengaja dan hasilnya bersifat induktif atau kualitatif. Kemudian prosedur penelitian yang saya lakukan juga berdasarkan dari observasi atau pengamatan yang dilakukan melalui beragam karya tulis ilmiah, baik buku, jurnal, maupun artikel yang ada berdasarkan referensi 5 tahun terakhir, yaitu 2017 hingga 2022. Kemudian ada peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian itu sendiri. Data dan sumber data utama dalam penelitian ini adalah studi literatur melalui jurnal, artikel, serta buku, kemudian dilengkapi juga dengan tambahan dokumen berupa gambar dari aplikasi rumah belajar. Kemudian ada teknik dan prosedur pengumpulan data, yaitu teknik dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data ini berupa studi literatur dan juga dokumentasi. Kemudian ada analisis data dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data yang saya lakukan dimulai dari pengumpulan data, penyajian dan reduksi, kemudian memberikan simpulan. Pemeriksaan keabsahan data. Nah, teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji kredibilitas atau perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan member check, transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.